Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Irizal dan teman-teman Jemaah Al-Hasani, Alhamdulillah pada hari ini hadir narasumber Dr. Joni Majaya yang tidak asing lagi bagi kita yang sebelumnya sudah masuk duluan. Barangkali agak asing dengan teman-teman yang baru masuk ke Al-Hasani. Pagi ini tadi sudah didahului beliau akan menjelaskan penyakit yang atau faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tertentu yang hanya pada laki-laki ya. Baiklah, waktu sepenuhnya untuk Dr. Joni. Nanti sesudah presentasi, kemudian ada video, sudah video baru nanti ada diskusi. Baik, silakan Dr. Joni. Baik, terima kasih Prof. Jadi saya kembali share screen lagi aja ya Ya, untuk ini. Nah, sudah nampak ini screen saya. Sudah. sudah. Baik. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh ya. selamat sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua dalam grup ini. Maka kita akan mulai menceritakan tentang tadi masalah. Tadi sudah dimulai dengan kita sebut masalah prostat pada lansia. Jadi secara singkatnya pada lansia umur 60 ke atas itu prostat itu menimbulkan masalah. Ada tiga masalah yang bisa timbul. Satu, prostatnya membesar tapi jinak. Yang kedua, dia mengalami radang prostatitis. Nah, yang ketiga baru kanker prostat. Nah, itu tentu lebih lebih berisiko lagi, lebih serius. Nah, tentu kita ingin tahu penyebab dan faktor-faktor risikonya. Ini tadi. Jadi banyak faktor risiko. Nah, kalau penyakit bukan infeksi ini, ngomongnya faktor risiko, Pak Ustadz dan Prof. Hairil ya. Ya, Kalau dulu kita terbiasa penyakit infeksi, penyebabnya satu aja. Tipes, apa sebabnya? Kuman, salmonella. Nah, kan? Oh, kalau sakit TBC apa? Oh, kuman Mycobacterium TBC. Tapi kalau penyakit-penyakit zaman sekarang ini, yang artinya penyakit non-infeksi, yang sudah 70% lebih masalah kita di situ, itu dia penyebabnya web causation. Jadi seperti apa? Web tuh kaki laba-laba ya. Jadi kita tidak sebut penyebab tunggal tapi faktor risiko. Nah, ini dia. Faktor risiko itu satu, usia tua. Jadi kalau kalau muda alhamdulillah nggak ada yang prostat ya. Tapi kalau tua itu kemungkinan prostat sudah ada. Karena itu adalah proses degenerasi. Ada teorinya tuh kenapa hormon dan sebagainya DHT, hormon testosteron. Kemudian nah ini faktor hormonal, hormon testosteron itu yang menyebabkan prostat itu membesar ya. Ada kejadiannya hormon itu di dalam kelenjar prostat. Kemudian riwayat keluarga. Jadi kalau memang jadi ada orang yang secara eh, familialnya semua menderita prostat hipertrofi ya karena itu sifat sel itu kan menurun genetik ya. Jadi riwayat keluarga prostat bisa. Nah, yang berikutnya perilaku, pola makan tinggi lemak hewani. Jadi ini dikatakan punya potensi untuk menyebabkan pembesaran kelenjar prostat. Nah, yang terakhir kurang aktivitas fisik. Itu faktor risiko. Jadi ada yang genetik ya, ada proses degenerasi, ada proses perilaku. Jadi itu teorinya Bloom itu bahwa penyakit itu eh, hampir 50% penyebabnya perilaku. Perilaku itu satu kurang olahraga, makan protein tinggi lemak hewani dan sebagainya. Nah, nah ini bukan porno ya, terpasan nih diperlihatkan gambar ini. Kita akan menceritakan topografi kelenjar prostat itu di mana. Jadi prostat itu ini dia yang di bawah kandung kencing. Nah ini kan kandung kencing ya, menampung kencing kita dari atas, dari ginjal turun ke sini. Di bawahnya ini ada kelenjar prostat. Kalau dalam keadaan normal besarnya cuma sebesar kemiri, tapi dia tiga lobus, ya, kiri, kanan, dan belakang.
dia mengelilingi saluran kencing. Nah, ini saluran kencing yang kecil ini, uretra namanya kan. Uretra ya. Nah, kemudian kalau yang ini kita sebut dengan saluran apa namanya itu? Sperma. Sperma, vas deferens ya. Sperma ini nanti dimatangkan dulu, ada lagi kelenjar kecil di belakang sini namanya vesica seminalis ya. Nanti untuk dikeluarkan kalau dibutuhkan dia baru keluar, ditambah cairannya oleh prostat tadi. Nah, karena sperma itu sel ya, sel sel bibit gitu. Spermatozoa. Dia nggak bisa lancar berenangnya kalau nggak ada airnya. Airnya inilah yang dihasilkan oleh prostat. Namanya semen, bukan semen, bukan ya, semen. Prostat itu menghasilkan semen itu ya. Nah, inilah kira-kira. Jadi kita udah tahu sekarang di mana tuh prostat. Jadi oleh karena prostat itu di belakangnya langsung ini yang besarnya adalah usus besar, rektum. Makanya kalau prostat membesar menyebabkan juga tekanan ke belakang. Kita rasanya nggak puas BAB-nya itu atau ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi topografi itu letak ya. Sekarang anatomi. Jadi anatominya inilah posisinya prostat itu kalau ini adalah kandung kemih yang seperti kantong ini bisa menampung kencing sampai 300 cc, bahkan kalau dia orang tua bisa menampung sampai 500 cc kalau dia udah tipis ya. Nah, ini prostat yang normal sebelah kiri ya. Kalau yang kanan ini, nah prostatnya sudah membesar nih. Jadi pada usia mulai 40 tahun ke atas, jadi batas orang itu betul 40. Semua itu sudah terjadi proses penuaan, degenerasi dalam bahasa kedokterannya. Itu di umur 40 mulai terjadi dia. Nah, kalau di sini di prostat mulai terjadi pertumbuhan jaringan prostat. Nah, ini gambarnya, prostat membesar. Ini yang kiri kanan membesar, yang di belakang juga, yang ke belakang ini yang menonjol deh ke dalam kantong kandung kemih itu ya. Nah, ini. Jadi ini yang membuat apa akibatnya? Karena dia menekan, kencing kita itu nggak lancar, ya. Nggak lancarnya apa? Banyak sisa. Nah, itu kita dalam istilah kedokteran namanya res urin. Eh, ini kadang-kadang kalau kita tanyakan ke pasien yang nggak paham, malah dia katakan, ah lancar kencing saya, Pak. Malah berkali-kali kencing itu. Padahal setiap kencing tidak pernah habis, tersisalah 25 cc, kadang-kadang 50 cc, sehingga nggak lama lagi udah penuh lagi dia, kencing lagi. Nah, jadi gejala yang pertama kita rasakan itu adalah kalau malam harus bangun untuk kencing sampai 2-3 kali. Nah, itu berarti sebabnya apa? Jadi yang disebut lancar itu limpasnya aja, limpahannya aja ya. Jadi pada usia 60 tahun ke atas, nah 50% pria itu mengalami pemberasan prostat. 50% ya. Tapi tidak semua memberikan gejala yang berat. Tapi gejala kencing yang mulai terganggu tadi ya. Kalau usia di atas 80, nah itu dia hampir 80% prostat besar dan bahkan kita curigai ada CA, kanker di situ. Nah, ini anatominya kita udah lihat. Ini jadi kelenjar prostat itu di keluarnya saluran kencing, jadi bawah kandung kencing pas mau keluar. Dia menekan ya, sehingga nggak habis kencing kita. Jadi menurut statistik tadi ya, memang kalau BPH ini kalau di luar negeri ini dikatakan pembunuh laki-laki nomor satu. Jadi kalau wanita kita tahu pembunuhnya adalah kanker payudara dan kedua kanker serviks. Kalau laki-laki pembunuhnya itu kalau nggak kanker paru-paru, kalau nggak kanker prostat ya. Jadi pada usia 50-60 tahun 50% mengalami ya pembesaran histologis jaringan yang membanyak jaringannya. Hiperplasia, jadi banyak selnya. Eh, Nah, ini gejalanya ini kalau dalam buku-buku ditulis LUTS ya. Jadi gejala aja tadi yang gara-gara yaitu lower urinary tract symptom. Jadi simptom gejala-gejala saluran kencing bagian bawah gangguannya. Nah, itulah kencing. LUTS istilahnya. Jadi sekarang kita mulai satu-satu. Tadi kan ada 3. Kita mulai yang paling banyak terjadi yaitu BPH, benign prostatic hyperplasia. Di atas 50 terjadi, cuman tidak semua memberi gejala dan tidak semua harus dioperasi ya. Ini disebabkan pertumbuhan sel-sel prostat yang berlebihan ya. Dia menekan saluran kemih sehingga
Orang itu jadi sulit buang air atau sering buang air ya. Sering itu karena nggak habis ya kencing itu tersisa. Jadi kalau dokter juga ngetesnya itu kalau orang prostat udah besar itu sudah dia kencing, habis itu kencing habis dia perasaan habis itu kalau dulu dipasang kateter Pak Ustadz. Ditampung urin sisanya. Kalau sekarang sudah ada alat USG di USG aja, jadi enak. USG, oh masih ada di dalam itu 25 cc ke atas. Nah itu masalah. Kalau di bawah 25 cc oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai 50 cc sisanya, berarti nggak lama lagi dia udah penuh lagi. Nah itulah dia. Jadi kemudian juga kalau karena dia sudah ada penekanan di situ, aliran urin itu lemah ya. Jadi pancaran istilahnya tuh. Nah, itu dia kalau istilah anu itu kalau eh, mata nggak bisa ngeliat jauh, nggak bisa ngeliat dekat. Kalau kalau ini kencing juga nggak bisa jauh, dekat aja pancarannya itu karena itu tadi. Kemudian jadi gejala pertama itu tadi sering buang air, pancarannya tuh lemah ya dan dekat nggak bisa jauh lagi nggak seperti anak muda mancar jauh ini dekat kadang-kadang netes nah itu dia netes lama saya kadang-kadang Pak Ustadz merasa kualat atau berdosa dulu pernah jalan-jalan ke Cina waktu itu ke toilet ada orang tua tuh lama betul kencing saya bilang gimana bapak ini lama betul nggak tahu sekarang kita udah kayak gitu juga Prof jadi rupanya itu memang udah lama di WC itu kan kita ngantri nungguin dia lama betul ini saya juga gitu jadi waktu kencing orang dengan prostat itu 2 kali lipat dibanding orang ini. Makanya ukurannya nanti itu di uroflometri nah, diukur itu ada berapa menitnya itu. Ya, dan setelah habis kencing nggak tuntas karena ada tersisa di dalam. Jadi nggak lama dia pengen kencing lagi. Jadi BPH ini walaupun bukan kanker, ini perlu ditangani ya karena kalau tidak dia mengganggu kualitas hidup kan nggak nyaman kita malam bangun jadi tidur terganggu dan sebagainya. Nah yang kedua yaitu prostatitis radang ya radang itu bisa infeksi bisa hanya peradangan aja jadi Masih slide yang tadi, dokter. Sepertinya ada gangguan sinyal ini. Lempar ya. Ah, oh iya, Pak Joninya kayaknya Oh. Nah, oh, kita lempar. melempar. Oke, masuk lagi. Kita tunggu sebentar. Udah masuk tuh Pak Ustadz. Ah, Udah masuk. masuk lagi. Mana? udah terganggu tadi. Video Ya, saya tutup dulu. Saya share screen lagi ya. ya, Bisa kelihatan sekarang screen saya ada. dan suara saya terdengar, Kelihatan, kelihatan. Prof? Ya. Ya. Kelihatan ya. Nah, kalau prostatitis itu bisa terjadi pada semua usia. Jadi nggak harus lansia, tapi lansia juga akan sering. Karena apa? Daya tahannya lemah kan, mudah terjadi infeksi. Infeksi itu bisa naik dari saluran kemih dari bawah. Ya, jadi kalau kita nggak bersih, nah itulah ini ajaran Islam bagus. Kita setiap habis pipis itu harus istinja ya, membersihkan. Itu bisa naik dia ke situ. Tapi bisa juga dari ginjal turun, infeksi di ginjal turun ke situ. Nah, bisa tapi yang paling sering ascending infeksi, infeksi yang menanjak dari saluran kencing, ya. Nah, dia masuk ke prostat, ya. Jadi jalannya agak berliku untuk sampai prostat itu ya. Nah, infeksi prostat. Gejalanya ini nyeri. Kalau tadi nggak ada nyeri ya sudah. Ini nyeri di daerah perut bagian bawah atau antara kemaluan dengan anus karena ini posisinya persis di perineum namanya ya. Jadi nyerinya itu di antara pangkal penis itu sampai ke anus ya. Pada saat buang air kecil dia nyeri sekali. Nah itu prostatitis ya. Sama sering ingin buang air kecil. Jadi gejalanya sama itu. Nah kadang-kadang disertai demam atau menggigil. Itu berarti infeksi ya. Kalau sudah demam menggigil infeksi. Nah jadi
prostatitis ini biasanya memerlukan pengobatan antibiotik karena penyebabnya adalah bakteri. Kita lanjut. Yang ketiga, oh ini masih prostatitis ya. Jadi prostatitis ini menyumbang katanya sekitar 8% dari kunjungan ke ahli urologi. Jadi 8% dari orang berobat ke urologi itu kasusnya adalah prostatitis. Jadi keluhannya nyeri kalau kencing, nyeri di sekitar anus dan sebagainya. Jadi prevalensinya 2-10% dari populasi pria dewasa. Nah, jadi nggak mesti tua ini, umur 35-50 sudah bisa menderita prostatitis kronis. Sekarang malah dihubungkan prostatitis ini dengan lemah syahwat. Jadi banyak itu prostatitis ini bisa menimbulkan akibatnya lemah syahwat. Jadi penyebabnya infeksi bakteri tadi masuk dari uretra, masuk ke saluran ejakulasi ya, ya kan ada muaranya tuh. Itu masuk dia ke prostat. Kuman-kumannya, nah ini kumannya mengrepot ini, E. coli ya paling sering. E. coli ini juga ada di usus ini ya. Kuman ini agak repot obatnya. Ada proteus dan macam-macam ya. Kemudian gangguan aliran urin akibat. Jadi prostatitis bisa terjadi tadi sekunder terhadap prostat yang membesar karena kencing nggak lancar, kencing tersisa. Nah itu tergenang kencing itu bertumbuhlah bakteri di situ. Nah nanti akhirnya terjadi prostatitis. Yang ketiga trauma mekanis. Yang sering ini orang bersepeda, nggak sadar itu bersepeda kalau sadelnya nggak bagus atau dia celananya sempit, habis bersepeda tiba-tiba kok berdarah kencing saya katanya, ya hematuri. Itu biasanya terjadi prostatitis berdarah ya. Atau apa namanya itu bekas di kateter. Nah, udah jelas. Kalau di kateter dengan prosedur yang tidak steril, jadi pemasangan kateter itu orang nggak bisa kencing kan di kateter. Nah, tadi prostat juga. Jadi biang kerok pertamanya di prostat hipertrofi ini ya. Karena di kateter bisa terjadi infeksi prostatitis. Jadi kita penting bisa membedakan antara prostatitis dengan sistitis. Eh, Bapak Ibu sekalian. Kalau sistitis itu tidak mesti laki-laki, perempuan malah lebih banyak ya. Jadi ini gejalanya kalau nyerinya yang sampai ke perineum itu jarang. Sistitis itu hanya di perut bawah aja, di atas simfisis apa itu di di perut bagian bawah. Kalau prostatitis nyerinya sampai tadi itu ke anus itu ya. Kemudian juga kalau prostatitis nyeri pada saat terjadi ejakulasi. Kalau kita hubungan ya suami istri waktu ejakulasi namanya itu keluar air mani itu nyeri karena prostatnya ada. Kalau sistitis tidak ya. Nah, tapi kalau yang lain sama bisa nyeri saat kencing ya. Nah, demam menggigil juga jarang pada sistitis. Tapi pada prostatitis sampai demam menggigil. Ya lebih berat gejalanya. Kemudian retensi urin atau pancaran lemah tidak. Pada sensitif pancaran kencing biasa karena nggak ada halangan. Tapi dia nyeri, ada infeksi. Nyeri punggung juga ada pada prostatitis. Ya. Uh, Kemudian kencing berdarah juga itu adanya pada prostatitis. Pada sistitis bisa tapi nggak selalu. Ya. Jadi kita harus membedakan, apa cara membedakannya? Tentu dengan periksa urinnya. Ya, dari periksa urin atau sekarang ini sudah ada alat USG itu bisa tahu oh ini prostatitis atau ini karena beda pengobatannya. Nah, jadi penderitanya kalau prostatitis itu hanya pria, kalau sistitis juga lebih sering wanita. Kenapa? Wanita itu saluran uretranya, saluran kencingnya itu pendek. Jadi lebih mudah masuk kuman dari luar ke dalam itu. Kalau laki-laki kan panjang. Jadi agak makan waktu atau ini. Kalau wanita karena saluran uretranya itu pendek sekali, ya hampir 2 cm saja, ya kurang dari 2 cm, mudah terjadi sistitis. Apalagi kalau wanita itu yang sudah lansia juga. Nah, kalau lansia wanita itu problemnya adalah sistitis, ya. Penyebabnya bisa aktivitas seksual, ya. Nah, sekarang kita sampai ke pembicaraan tentang kanker prostat.
Jadi kanker prostat ini adalah salah satu kanker yang tersering pada pria. Jadi ini yang perlu kita waspadai ini. Kalau prostat yang jinak tadi aman lah ya, walaupun itu juga harus diatasi. Nah, kalau kanker ini tersering pada pria, malah di luar negeri dikatakan itu pembunuh laki-laki nomor satu tuh prostat. Memang pada stadium awal kanker prostat tidak menimbulkan gejala. Nah, kadang-kadang gejalanya seperti BPH, sulit buang air, nah tapi urin campur darah. Nah, kalau dia sudah menyebar, kalau namanya kanker kan dia bisa menyebar, menyebarnya ke tulang. Kalau sudah ke tulang, nyeri tulangnya luar biasa hebatnya. Mulai dari tulang-tulang di daerah pinggul, tapi bisa sampai ke tulang iga dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus melakukan pemeriksaan. Ada pemeriksaan namanya PSA, ya, dari darah itu. Dari PSA itu kalau kadarnya di bawah 7 itu normal. Tapi kalau sudah di atas 7, apalagi sampai berpuluh-puluh, curiga sekali itu adalah kanker prostat. Nah, jadi itu menimbulkan kewaspadaan. Kita harus dibiopsi nantinya dipastikan lagi. Itu kan biomarker itu pemeriksaan PSA itu penanda, namanya penanda kanker, penanda tumor. Kalau curiga nanti dibiopsi. Oke. Nah, jadi ini rupanya di dunia pembunuh nomor 2. Saya salah, bukan nomor 1. Nomor 1 itu adalah kanker paru-paru ya. Jadi cukup banyak nih menurut penelitian statistik. Tahun 2022 1,4 juta kasus baru kanker prostat ya. Jadi menimbulkan kematian sampai ratusan ribu orang. Di Amerika kanker prostat ini sudah sangat ditakuti karena orangnya sudah banyak yang berumur usia tua, Prof dan Bapak Ibu sekalian. Karena usia tua tadi dikatakan kalau udah usia di atas 70 itu kemungkinan kanker prostat menjadi lebih besar kansnya ya. Ya, jadi menyumbang 29% dari semua kanker baru pada pria. Ya, pria itu kalau umur tua, jadi seperti tadi Pak Ustadz sudah menceritakan dalam ayat Quran, dipanjangkan umur tapi ada juga pembatasan yang diberikan. Ini dia. Ya. Jadi ternyata menurut penelitian di Amerika, orang ras kulit hitam, nah, kalau kita ini kan sawo matang ini bukan hitam, risikonya lebih tinggi dibanding ras kulit putih untuk kanker prostat. Nah, ini pemeriksaan. Jadi tadi cerita itu bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk membuat kita waspada. Jadi waspada jangan kita anggap enteng. Satu, pemeriksaannya sebenarnya sederhana. Kalau semua dokter nggak perlu harus dokter urologi, nggak perlu dokter bedah, dokter umum pun bisa melakukannya. Yaitu pertama, kalau ada gejala tadi pasien lansia, kencingnya susah, malam kencing ya atau pancaran kencing lemah, dia lakukan pemeriksaan colok dubur namanya, DRE bahasa Inggrisnya ya. Apa? Digital rectal examination. Digital itu jari, eh, rektal tuh rektum, bagian bawah dari anu itu. Kemudian examination. Di situ teraba prostat itu membesar. Kan tadi udah gambarnya. Kalau dia membesar ke belakang, teraba membesar. Nah, ditambah lagi kita raba keras nggak? Kalau dia keras itu kemungkinannya kanker. Tapi kalau dia lembek atau kenyal gitu, nah itu prostat. Nah, kemudian periksa tadi yang saya katakan, periksa darah yaitu PSA, Prostate Specific Antigen. Itu biomarker namanya, penanda tumor. Kalau itu tinggi di atas 7, itu mulai dicurigai. Nah, kemudian dilanjutkan nanti dengan USG atau di MRI atau di biopsi. Ya, di biopsi itu diambil pakai jarum, diperiksa. Kadang-kadang gejalanya hampir sama tadi, dia prostatitis. Ya, kalau dia prostatitis diobati aja. Tapi kalau dia kanker, nah maka harus dioperasi. Nah ini dia. Jadi kan dekat sekali nih dengan anus. Jadi apa ini rektum namanya. Kalau di bawah ini kan namanya lubangnya anus. Ke atas itu adalah usus besar, ya kolon. Ini dekat sekali. Jadi kalau kita lakukan masukkan jari kita di sini dari anus itu akan teraba. Prostat yang membesar itu langsung teraba. Nah, biopsi juga zaman dulu ya dulu dikerjakan dari sini.
dimasukkan jarum dari sini untuk ngambil prostat. Tapi sekarang itu dihindari karena bisa membuat infeksi. Sekarang justru langsung dari perineumnya, ya, biopsinya dari sini. Dan sekarang sudah ada istilahnya biopsinya itu pakai robotik. Jadi dia tahu yang dikaitkan dengan hasil MRI yang mau diambilnya itu udah sesuai dengan itu. Nah, ini contoh prostat yang membesar yang digambar sebelah kanan, ya. Yang sebelah kiri ini prostat biasa, yang ini prostatnya membesar. Nah, akibat membesar itu saluran kencing tertekan. Di sini kan saluran kencingnya besar. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan gejala sudah, pemeriksaan sudah, bagaimana menangani. Nah, ini dia. Kalau BPH tidak selalu harus operasi, Bapak Ibu. Bisa dengan obat-obatan dulu. Kalau memang sudah nggak bisa dengan obat-obatan baru dilakukan tindakan operasi. Kalau prostatitis juga dengan obat, ya, antibiotik dan anti nyeri. Kalau kanker, nah itulah kanker pun memang utamanya operasi, tapi ada kalanya dengan terapi hormonal. Karena dia dipengaruhi oleh testosteron, maka testosteronnya yang dihambat. Ada obat penghambat testosteron supaya dia nggak tumbuh. Atau ada juga radioterapi. Tapi yang penting kita tahu bahwa kalau prostat kanker itu lebih ini. Jadi sekarang kapan Bapak Ibu, teman-teman yang kita ini usia lansia, kapan kita harus ke dokter? Jadi jangan diagnosa sendiri atau diobati sendiri, ya. Kan sekarang ini banyak sekali di medsos obat ini, obat itu. Jangan sampai kita terlambat. Satu, kalau sudah mulai ada gejala sulit buang air kecil, macet. Nah, kadang-kadang sampai macet bener ya harus ke dokter. Kalau macet dipasang kateter. Tapi kalau aliran urin lemah, tersendat-sendat, nah itu sudah gejala. Sering terbangun malam untuk kencing sampai 2 kali. Kalau 1 kali masih oke. Kalau udah 2 kali ke atas, nah itu nggak oke. Nyeri saat buang air kecil itu prostatitis, ya. Ada darah dalam urin itu bisa prostatitis atau bisa kanker prostat. Nah, kalau sudah ada nyeri tulang, nyeri punggung, panggul, nah itu curiga banget kanker prostat. Jadi gejala-gejala ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa kita udah harus eh, berobat ke dokter. Coba saya akan buka lagi ini saya, ya. Apa, kalau koneksi internet sudah bagus, saya akan buka lagi. Bentar ya. Hmm, Mana nih? Bingung nih saya juga. Membuka. Tadi saya tutupkan ini. Tunggu. Baik, kita lanjut saja dulu. Tindakan medis pada masalah prostat. Jadi kalau itu yang tadi BPH itu yang pembesaran jinak tadi bisa dikateterisasi kalau macet. Kalau nggak macet nggak usah. Kemudian, nah banyak tindakan-tindakan sekarang yang namanya minimal invasif, ya. Banyak dicoba, dimasukkan alat ke dalam saluran kencing itu, kemudian dipanaskan di dalam itu dengan termoterapi, mengecilkan, ya, prostatnya kecil. Atau bisa dengan radiofrekuensi dihancurkan, ya, RF namanya sekarang pengobatan ada. Tapi kalau itu tidak berhasil, akhirnya juga operasi. Nah, operasi ini ada 2 macam, 3 macam, ya. Ada operasi kalau di daerah yang nggak ada punya alat-alat, yaitu operasi terbuka. Itu saya kerjakan dulu, Prof, Pak Ustadz dan teman-teman. Kalau waktu di Kerawang belum ada alatnya, sekarang sudah ada alat itu, ya, TUR namanya. Kalau dulu ya terbuka, dibuka, disayat, dibuka, kantong buli-buli dicongkel lah keluar gitu kan. Itu banyak di mana-mana dikerjakan. Sekarang dengan ada alat yang namanya TUR, transurethral resection, nah itu alatnya itu apa namanya? Kalau orang awam selalu bilang laser, tapi nggak selalu laser itu. Jadi masuk alat ke dalam, dikerok dari dalam, dibakar ya di dalam TUR. Nah, sekarang ada yang betul-betul yang laser itu, namanya holmium laser. Ya, jadi eh, untuk membakarnya itu ada laser, ya, dengan sinar laser. Nah, jadi ada yang cara operasi terbuka, ada yang cara operasi melalui saluran kencing aja. Nah, yang sekarang ada lagi yang terbaru teknik ini
yaitu dengan menyumbat pembuluh darah ke prostat itu supaya nggak terus besar dia. Jadi namanya prostatic artery embolisasi. Jadi persis kayak kerja ini yang ngerjakan dokter radiologi intervensi, seperti dia menyumbat pembuluh darah ke otak kalau ada terjadi perdarahan di otak, atau misalnya orang yang jantung kan. Nah kalau ini ke pembuluh darah prostat itu disumbat, ditutup ya. Ada alatnya coil namanya, sehingga nggak ngalir darah ke situ. Tapi ini baru ya, jadi kita belum tahu seberapa bagus hasilnya ini ya. Kemudian prostatitis ya, prostatitis itu pengobatannya yang kebanyakan non bedah, yaitu dengan antibiotik ya, diinfus antibiotiknya ya. Tapi kalau sampai terjadi abses, nanah, kalau infeksi itu kan bisa bernanah, itu harus di drainase, dibolongin ya dari itu sama kerja pakai alat tur itu, dikeluarkan nanahnya ya. Oke. Nah, sekarang kita yang terakhir. Kalau kanker prostat. Nah, ini yang berat ya. Kalau kanker prostat ini memang dia harus dioperasi terbuka. Bisa, kebanyakan terbuka ya operasinya. Walaupun nanti terbuka yang secara minimal invasif namanya. Karena apa? Kanker prostat ini harus dibuang semua. Kalau tadi yang tur tadi cuma dikerok aja ya, masih tersisa sedikit ya, yang di sekitar kapsulnya, eh, prostatnya dibuang. Tapi kalau kanker prostat harus dibuang semua dengan kapsul-kapsulnya, malahan dengan kelenjar-kelenjar yang dekat situ. Kalau enggak, dia akan kambuh lagi. Jadi namanya operasi radikal, operasi prostat radikal. Jadi kalau kanker itu operasinya radikal, berat operasinya ya. Kemudian dilanjutkan dengan terapi radiasi ya, dikasih sinar, dipasang, ditancapkan di situ zat radioaktif yang mengeluarkan sinar, mematikan sel-sel itu. Selain itu juga diberikan obat tadi yang saya bilang, androgen deprivation therapy ADT ya, atau dibuang anunya ya, testisnya dibuang. Bisa juga karena testis itu menghasilkan testosteron. Testosteron itu yang membesarkan prostat. Jadi ada demikian itu. Nah, jadi kembali kita lihat gambarannya ini, bahwa yang ditakutkan orang itu sering ini kalau dioperasi, kecuali yang kanker prostat ya. Kalau kanker prostat bisa terjadi impotensi, masuk akal. Tapi yang lain itu tidak. Jadi kebanyakan orang kan takut mau ditur, wah nanti impoten. Justru operasi tur itu yang aman. Tur itu jadi masuknya dari saluran kencing itu, dari depan ke belakang, dikerok prostatnya ya. Jadi ini masuk dari sini ya alatnya. Nah, kemudian dikerok ini. Nah, itu nggak memenuhi syarat, nggak punya apa. Jadi nggak perlu kita takut, wah nanti saya jadi impoten. Tidak. Tapi, nah, tapinya ada. Kalau orang sudah habis dioperasi prostat, nah ini kadang-kadang dokter lupa menceritakan pasien. Kalau dia nanti udah sembuh, dia melakukan hubungan, dia masih punya sperma nggak? Punya. Dia punya cairan, oh sorry maaf. Dia masih punya cairan semen sedikit. Jadi semennya sedikit, kemudian juga larinya ke dalam buli-buli. Nah, jadi dia kaget, wah saya kalau campur kok enggak ada keluar air mani. Nah, itu sebabnya dia larinya ke dalam, karena rongga itu jadi besar. Jadi bukan gangguan ke impotensi, bukan. Ya, paling itu. Yang namanya retrograd ejakulasi. Jadi keluar air maninya itu bukan ke depan tapi ke belakang. Nah, itu. Nah, ini sedikit sketsa gambaran. Yang di tengah ini operasi dengan cara open, ya, dibuka. Kalau yang di kiri ini pakai laser atau pakai tur namanya. Jadi masuk di salurannya, ya, dimasukkan sampai ke sini, dikerok itunya, ya. Laser. Jadi laser itu, kalau tur itu dikerok dari dalam, kalau enukleasi dari samping, dibuang semua, ya. Jadi
diharapkan betul-betul habis prostatnya. Sampai kita kepada kesimpulan. Demikian ceramah singkat saya tentang masalah prostat pada lansia ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya dan menambah pengetahuan kita. Mari kita jaga kesehatan, terutama bagi para bapak yang memasuki usia lanjut, agar kualitas hidup tetap baik dan terhindar dari gangguan prostat. Setelah ini, boleh kita tonton videonya bagaimana operasi prostat dengan laser. Jadi, Saya tutup dulu ya. ya.